Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan kita dari tim PBK. Kita akan napak tilas sejarah Tatar Sunda, yaitu ke wilayah Galuh, Ciamis, di situs Ciung Wanara, dan rencananya akan lanjut ke Panjalu. Di sini kita briefing sejenak dan berdoa kepada Yang Maha Kuasa. Semoga di perjalanan kita diberikan kesehatan dan keselamatan sampai tujuan. Perjalanan kali ini berjumlah 20 orang. Kita akan menggunakan 2 armada dan titik kumpul kita di STIM Bang Dedi di Wali Kota Jakarta Timur. Tujuan pertama kita ke Ciamis, yaitu situs Karangkamuliaan, daerah Cijinjing, Kabupaten Ciamis. Estimasi perjalanan kita sekitar 6 jam sampai dengan situs Ciung Wanara. Sedikit kita bercerita tentang sejarah kota Ciamis. Sebelum bernama Kabupaten Ciamis, dulu bernama Kabupaten Galuh. Kata Galuh berasal dari bahasa Sanskerta yang berarti batu permata. Kerajaan Galuh berarti kerajaan batu permata yang indah gemerlap, subur makmur gemaripah loh jinawi, aman tentram kertara harja. Dari sejarah terungkap bahwa pendiri kerajaan Galuh adalah Wretik Kandayun. Ia adalah putra bungsu dari Kandiawan yang memerintah kerajaan Kendan selama 15 tahun, yang kemudian menjadi petapa di Layung Watang yang sekarang daerah Kuningan dan bergelar Raja Wesi Dewa Raja atau Sang Layung Watang. Wretik Kandayun berkedudukan di Medang Jati, tetapi ia mendirikan pusat pemerintahan yang baru dan diberi nama Galuh. Beliau dinobatkan sebagai raja pada tahun 612 Masehi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita dari tim PBK dengan tujuan Panjalu, Ciung Wanara. Saat ini sudah berada di daerah Penawangan, tepatnya di SMP Negeri 1 Penawangan, di pom bensin untuk rehat sebentar, melakukan sholat subuh berjamaah. Tujuan Wretik Kandayun membangun pusat pemerintahan di daerah Karangkamuliaan adalah untuk membebaskan diri dari Tarumanegara yang selama ini menjadi negara adikuasa. Oleh karena itu, demi mewujudkan obsesinya, ia menjalin hubungan baik dengan kerajaan Kalingga di Jawa Tengah. Bahkan putra bungsunya Mandi Minyak dijodohkan dengan Parwati, putri sulung Maharana Sima. Kita sarapan pagi dulu, kupat tahu Ciamis dengan teh hangat. Mantap. Ciung Wanara dekat lagi. Wes Bang Ipul. Mantap. Kerajaan Galuh menjadi kerajaan yang berdaulat penuh pada saat tahun 669 ketika Linggawarman Raja Tarumanegara yang ke-12 wafat. Ia digantikan oleh menantunya yang bernama Trusbawa dan merubah nama kerajaan Tarumanegara menjadi Negara Sunda.
Alhamdulillah kita sudah sampai di gerbang situs Karang Kamuliaan Ciung Wanara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Syukur alhamdulillah kita dari tim TBK sudah sampai di Ciamis. Kita akan ziarah dan napak tilas ke Prabu Ciung Wanara di Karang Kamuliaan, ya, situs Karang Kamuliaan, bersama kita Ustadz Rohendi. Halo guys. Oke, semoga di sini kita dapat ilmu dan pengetahuan ya tentang cagar budaya. Jangan lupakan sejarah. Salam PPK. Situs jejak peninggalan Kerajaan Galuh dengan legenda Ciung Wanara masih bisa dilihat di situs Karang Kamuliaan yang berlokasi di hutan lindung seluas 25 hektar di Karang Kamuliaan, Kecamatan Cijingjing, Kabupaten Ciamis. Di kawasan ini terdapat 10 lokasi peninggalan purbakala. Yang pertama, Pancalikan tempat duduk raja, Permana di Kusuma. Yang kedua, Sang Hyang Isi. Yang ketiga, Penyambungan Ayam. Yang keempat, Lambang Peribadatan. Yang lima, Penggandaan. Yang enam, Kitab Uripan. Yang ketujuh, Makam Kuno Adipati Panekaan. Yang delapan, Sang Hyang Induk Lukisan. Yang kesembilan, Pantimuan. Yang ke-10, Benteng dan Pare Kuno. Kita lanjut ke dalam. Situs Karang Kamuliaan dilindungi oleh Undang-Undang tahun 1992. Balai Purbakala. Cagar budaya. Raja-raja. Survei. Raja-raja Galuh Kamuliaan dari tahun 612 Masehi sampai dengan 799 Masehi. Berbicara sejarah Jawa Barat, tidak bisa dilepaskan eksistensinya Kerajaan Galuh di Ciamis. Salah satu kerajaan yang termasyhur dan disegani di masanya, yang memiliki daerah penaklukan yang cukup luas. Wilayah kekuasaannya mencakup dari ujung kulon Jawa Barat sampai ujung timur Pulau Jawa, yakni Sungai Brantas di dekat Surabaya. Salah satu situs jejak peninggalan Kerajaan Galuh masih bisa dilihat hingga sekarang. Situs Karang Kamuliaan berada di antara perbatasan antara Ciamis dan Banjar. Sekarang situs itu bukan hanya milik Kabupaten Ciamis, tetapi juga milik nasional karena sudah termasuk benda cagar budaya yang dilindungi pemerintah, sebab di kompleks situs ini ada jejak peninggalan sejarah Kerajaan Galuh lengkap dengan benda-benda bersejarah lainnya. Perjalanan Kerajaan Galuh tidak bisa dilepaskan dari cerita perjuangan Ciung Wanara yang begitu melegenda. Kisahnya menggambarkan hubungan budaya antara orang Sunda di Pulau Jawa yang tinggal di bagian barat dan Jawa Tengah. Ayo silahkan. Kang, ya mohon banget. Kang masih Kang. Kang Ipul, gimana? Mantap.
Berdasarkan cerita sejarah legenda Ciung Wanara, diawali saat kerajaan Galuh diperintah oleh Raja Prabu Permana di Kusuma. Kemudian dia mempercayakan kerajaannya kepada Menteri Arya Kebonan yang dikenal dengan nama Prabu Barma Wijaya. Dikisahkan di kerajaan itu tinggal dua istri raja yang bernama Dwi Pangrenyep dan Dwi Naganingrum. Kemudian kedua istri raja itu hamil bersamaan. Dewi Pangrenyep melahirkan lebih dahulu anak laki-lakinya dan diberi nama Haryang Bangga. Sementara itu Dewi Naganingrum yang masih mengandung yang diketahui janinnya berjenis kelamin laki-laki dianggap sebagai ancaman bagi tahta Prabu Barma Wijaya dan estafet penerus kerajaan selanjutnya. Alhasil Prabu Barma Wijaya bersama Dewi Pangrenyep menyusun strategi jahat untuk menyingkirkan bayi laki-laki yang dikandung oleh Dewi Naganingrum. Tiba saat waktu kelahiran, bayi laki-laki yang dilahirkan oleh Dewi Naganingrum ditukarkan dengan bayi seekor anjing. Sedangkan bayi laki-laki yang di kemudian hari menjelma sebagai Ciung Wanara itu dibuang ke Sungai Citandui. Kita sampai di situs Pancalikan yang mana berupa lahan berpagar besi yang terdiri dari 3 halaman yang dibatasi susunan batu dengan ketinggian sekitar 1 meter. Raja Galuh, Raja Adi Mulya, Sanyang, Sita, Ketuma. Hanya 3 antara Cinara, Nanga, Masakaki. Wanara dibuang ke sungai kita Cibonan, ketemukan ku Ati Balangantang ini Balangantang. Ada memburu bermanuk, cium teh manuk, barang monyet. Terus ku Ati di namanya Ciung Wanara. Ciung Wanara. Dua ayam kita Cibonan. Kau dapat jadi raja. Asun di sini, ratu kasunda ke Bogor, Pakuan, Atu masih langi kang itu. Pakuan sing para raja, sing Paku teh sing para raja. Isi aya urang teh adu sirik kawan raja, sing para raja. Kita nama. Jadi aya kahuripan. Antara kahuripan ada 3 sumber, antara Teguh, Kahayu, kahuripan. Teguh urang yakin. Urang selamat rahayu, urip usaha sing lancar no eta. Namun ini kan Batu Pancalikan. Iya, duduknya Raja Galuh. Duduknya Raja Galuh. Tempat pengesahan ya, pengesahan raja ya. Dulunya. Lucu kata baru kursi presiden sama kan? Duduknya baru presiden tapi berenang ke abis berenang ke presiden kan. Betul. Assalamualaikum, sok enawan, itulah nama gitu. Luasnya sabaraha gitu, 25 hektar. 25 hektar. Luasnya. Nyata mangga ya pemandian ya. Yang betul jadi mandi sama selangkung sama gitu. Dua menisipu lah kan. Saya tak tenang. Belum masuk lagi. Pada halaman ketiga yang terletak di paling utara terdapat bangunan cungkup tanpa dinding yang diselubungi gorden transparan. Disitulah terdapat batu putih berukuran 92 x 92 cm dengan tinggi 48 cm
yang disebut pencalikan oleh masyarakat atau singgasana raja. Raja-raja Galuh yang pernah berkuasa di Galuh, yang pertama Writikandayun pada tahun 612 sampai 702. Yang kedua Mandi Minyak atau Prabu Suraghana tahun 702 sampai 709. Yang ketiga Sana atau Sena tahun 709 sampai tahun 716. Yang keempat Purbasora tahun 716 sampai 723. Yang kelima Rakean Jamri atau Sanjaya tahun 723 sampai 732. Di sini Galuh bersatu dengan Sunda. Yang keenam Tamperan Barma Wijaya tahun 732 sampai 739. Yang ketujuh Sang Manarah atau Ciungwanara. Kita lanjut perjalanan kita ke situs yang kedua, Sang Hyang Bedil. Tempat yang disebut Sang Hyang Bedil merupakan suatu ruangan yang dikelilingi tembok berukuran 6,2 kali 6 meter. Tinggi tembok kurang lebih 80 cm. Pintu menghadap ke arah utara. Di depan pintu masuk terdapat struktur batu yang berfungsi sebagai sekat. Dan di dalam ruangan ini terdapat 2 buah menhir yang terletak di atas tanah, masing-masing berukuran 60 kali 40 dan 20 kali 8 cm. Bentuknya memperlihatkan tradisi megalitik menurut masyarakat sekitar. Sang Hyang Bedil dapat dijadikan pertanda datangnya suatu kejadian, terutama apabila di tempat itu berbunyi suatu letusan. Namun sekarang pertanda itu sudah tidak ada lagi. Dengan luas 25 hektar untuk pemilihan. Oh, pemilihan pemimpin. Ini masih pendek nih kayaknya. Jadi yang siapa yang menang ayamnya itu menjadi pemimpin kota Sunda gitu. Waktu Cimara itu ke Ema. Ini membela rakyat. Ya, waktu pegang oleh Raja Bolan, mentingkan pribadi sampai rakyat. Kalau ayam bukan berani, ayam kalah, kasih negara taruh. Semua orang yang bukan boleh. Minta satu ayam bang, ada buat keberebut. Letak ayamnya, bilang apa? Tidak boleh bertengkar. Ini ada kakak. Ada kakak. Semua saja bermarak. Yang jauh saja banyak baik petang. Yang kakaknya ya tadi di Jawa ya. Silsilah raja-raja Jawa nantinya ya. Oh, ini yang banyak baik pertama. Ini anak. Raden Wijaya. Keluarganya yang ke Mataram, ke Demak, ke Jogja. Semuanya paling Wangi, ini Purbasari. Purbasari. Yang punya ngambil yang Lingawati, Tunggal, Muningkawati. Rencana membawa ke Baduga sampai ke Wangi. Wangi sudah ke 12 generasi. Yang kami baru kalau Islam punya rahmat terus datang menikah saya masih saya hari punya anak saya pun Cirebon. Saya tidak dulu keluarga saya kebanyakan. Saya lebih punya lagi Abah Muhyi sampai ke Panjalu.
Mau kemana berangkat? Ya, sengaja kita mau ziarah aja. Habis ini ke Pajal. Lihat situsnya. Ini pohon yang itu apa tuh? Yang dicoba kalau bisa sampai itu ya. Ya kalau nyambungkan apa tujuan tuh ya. Ini apa tuh? Yang gede. Kan yang banyak bekas enggak ya tentang bilang. Ini cuma saya kan masih zaman batu. Memang kan dulu ada suatu tempat dulu. Ya. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Situs penyambungan ayam. Tempat ini terletak di sebelah selatan dari lokasi yang disebut Sanghyang Bedil, kira-kira 5 meter jaraknya dari pintu masuk, yakni berupa ruang terbuka yang letaknya lebih rendah. Masyarakat menganggap tempat ini merupakan tempat penyambung ayam Ciung Wanara dan ayam raja. Di samping itu merupakan tempat khusus untuk memilih raja yang dilakukan dengan cara demokrasi. Tim PBK akan mencoba sambung ayam atau sambung tujuan. Kita ada mati, matanya kejamkan. Assalamualaikum. Tangan kanan kanan. Jalan. Lagu apa? Ikutan bingung pun. Yang kanan. Ya, terus peluk satu. Yang ini Kang. Pegang ini. Ya, terus muter lagi. Sampai ya pas. Nyampe pas. Ya, udah munajat. Naik. Pas. Ya, peluk. Itu benjol sama benjol. Di sini kita bersama Abah Uhan ya, sebagai sesepuh ya, Jupel pemelihara. Pemelihara Pemandu situs Bojonggaluh Karangkamuyan. Ikut memelihara tahun 75. Ini pemelihara kemarin. Kan umurnya masih 50 tahun. Ada beberapa ini, ada pancalikan, ada pancalikan. Kedua Sanghyang Bedil dia bekas sedang. Yang kira itu ya kan Sanghyang Bedil tadi ya. Ya, alat. Tiga Sanghyang sama ayam bekas apaan area tempat emara. Nanti nomor 4 lambang kebebasan. Lambang kebebasan. Lambang kebebasan ini bekas lambang keagamaan. Lambang keagamaan. Dan apa ya, kita udah percaya ada Tuhan. Nomor 5 si Teguh Rahayu Cikaulipan ini bekas pemandangan dengan Prameswari. Ada lagi Panyandaan ini bekas bahkan Ciung Wanara. Ciung Wanara. Ada lagi Pamangkonan 7. Pamangkonan dulunya bekas penyimpanan gudang logistik atau gudang makanan. Gudang makanan. Yang terakhir Adi Pasmanang, makam Adi Panaikan oleh abad 16. Masih ke tempat jajaran anaknya Sesuangi, cuma saya punya anak umum, alu kuning, gitu.
di Panatan dulu abad 16 ini kan bupati kapal Ciamis yang pertama. Ini yang pohon binong. Pohon Binong. gede amat ya. Iya, segitiga di modelnya dia. Pohon binong. Kayak kapal luar angkasa. Pohon binong itu sejarahnya apa, Bah? Pohon binong. Bekas yang namanya pohon ya, namanya pohon yang besar. Karena ini 225 hektar. Ambil 2 hektar itu dan baru tahun 97. Dan Allah pemulung dari jantung Sumarah Hata Putih meninggal Muhammad Budi sampun itu hal Allah pemulung dari jantung Sumarah Hata dengan baik Putih meninggal Kang Dalit dan Aki Muhammad Budi sampun ini hal. Luar biasa kita keliling adem ya. Dengan tim-tim kita dari Bogor, dari Banten, ini dari Kuningan, dan Akang dari Pandeglang ya. Dan tim dari Betawi, ada dari Sukabumi, ada dari Priok, nih yang punya Betawi Priok, nih dari Jakarta Timur, asli Purworejo. Terus belakang wali kota. Asli mana asli? Sumber Batu. Kemayoran dong, Sumber Batu. Nah, nih asli. Nih kayaknya Betawi apa mana ini? Sukabumi, Palembang, Sumedang, Cirebon. Banyak amat. Nih abang kita satu jauh nih. Dari Sumatera. Dari Bantar Gebang. Pemalang. Arema. Oke. Lahir di Jakarta, dari Yogyakarta. Lambang peribadatan, bekas lambang keagamaan. Hindu, Buddha, simbolis. Ini yang dipeluk bukan? Boleh masuk ke situ nggak? Center boleh. Oh. Situs lambang peribadatan. Batu yang disebut sebagai lambang peribadatan merupakan sebagian dari kemuncak, tetapi ada juga yang menyebutnya sebagai fragmen candi. Masyarakat menyebutnya sebagai stupa. Bentuknya indah karena dihiasi oleh pahatan-pahatan sederhana yang merupakan peninggalan Hindu. Jadi cai kahuripan. Cikahuripan, di lokasi ini tidak terdapat tanda-tanda adanya peninggalan arkeologis, tetapi hanya merupakan sebuah sumur yang letaknya dekat dengan pertemuan antara dua sungai, yaitu Sungai Citandui dan Sungai Cimuntur. Sumur ini disebut Cikahuripan yang berisi air kehidupan. Air merupakan lambang kehidupan, itu sebabnya disebut sebagai Cikahuripan. Sumur ini merupakan sumur abadi karena airnya tidak pernah kering sepanjang tahun. Cikahuripan diyakini masyarakat sekitar sebagai tempat mandi para raja-raja Galuh.
Apa, Pak? Bekas mandinya dulu. Bekas mandinya para raja di sini. Oh, gitu. Iya, sumbernya di dia. Dan ada ya tilu iya. Tilu apa? Cirahayu. Oh, Cirahayu. Citegu. Cikahuripan. Citegu nu. Oh, pas itu. Meta. Cakarupan. Cirahayu nu mana? Iya. Coba, Pak. Saya terus salahnya. Oh, nggak ngucur. Jadi sumbernya di dia Cirahayu, Cikahuripana. Oh gitu. Memang dibangun saja curcol cuman. Memang dibangun mah kayak kalau kampung alami. Alami. Jadi kayak dicuruk gitu keluar. Oh gitu. Terus dibangun saja dan kayak teh. Ya. Namanya siapa, Kang? Saya asli nama Acep Suhendar. Acep Suhendar. Di rumah Tenggalan Acep. Acep. Ya, Acep Tenggalan. Acep. Oh, gitu. Tenggalan. Bagus amat ya. Udah kayak di Ampar ya tanya. Iya. Karpet kayak Karpet. ya. Karpet alam. Karpet alam. Jadi nggak licin gitu kan. Ini saha panyandaan. Panyandaan ibunya Ciung Wanara. Ibunya Ciung Wanara. Iya makom Patilasan, Kang. Patilasan. Patilasan. Cuma makom cuma satu Adipati Panaikan. Oh, Adipati Panaikan. Ya, dari Islam abad 16. Rata-rata moksa sih ya, Kang. Silsilahnya saya. Ibu Dewi Naganingrum. Ibu Dewi Naganingrum. Ibuna Ciung Wanara. Ibu Dewi Naganingrum. Ini pertanyaan pengobatan dasiana. Pengobatan. Anu iya. Sampai 40 hari nyenir. Situs Panyandaran terdiri atas sebuah menhir dan dolmen. Letaknya dikelilingi oleh batu bersusun yang merupakan struktur tembok. Menhir berukuran tinggi 120 cm, lebar 70 cm, sedangkan dolmen berukuran 120 kali 32 cm. Menurut cerita, tempat ini merupakan tempat melahirkan Ciung Wanara. Di tempat itulah Ciung Wanara dilahirkan oleh Dewi Naganingrum, yang kemudian bayi itu dibuang dan dihanyutkan ke sungai Citandui. Setelah melahirkan, Dewi Naganingrum bersandar di tempat itu selama 40 hari dengan maksud untuk memulihkan kesehatan setelah melahirkan. Menurut cerita, setelah Dewi Naganingrum melahirkan bayi laki-laki tersebut, dihanyutkan ke sungai Citandui menggunakan keranjang. Dewi Naganingrum pun disingkirkan dari istana. Bayi tersebut ditemukan oleh Aki Balangantrang dan merawatnya sampai dewasa di Geger Sunten. Bayi itu diberi nama Ciung Wanara atau Sang Manarah. Dia kemudian mengetahui bahwa ia bukan berasal dari Geger Sunten. Ia mengetahui bahwa ia dari kerajaan Galuh. Ditemani seekor ayam jantan, Ciung Wanara pergi ke ibu kota kerajaan Galuh.
kalau itu sabung ayam menjadi salah satu hiburan yang digemari. Raja Prabu Barmawijaya pun menggemari hiburan sabung ayam. Ia memiliki ayam jago aduan yang kuat dan tak pernah kalah. Bahkan ia menyebut akan memberikan apapun apabila bisa mengalahkan ayam miliknya. Ciung Wanara yang mendengar lalu menerima tantangan raja. Kemudian Ciung Wanara pun meminta setengah kerajaan Galuh sebagai hadiah. Tak disangka ayam jantan milik Ciung Wanara pun menang dan menjadikan beliau raja kerajaan Galuh yang diserahkan oleh Barmawijaya. Kemudian ia pun mengetahui bahwa ia merupakan putra mahkota yang disingkirkan oleh Barmawijaya. Ciung Wanara pun memenjarakan Barmawijaya. Setelah itu terjadi perselisihan antara Ciung Wanara dan Haryang Bangga. Perselisihan itu dimenangkan oleh Ciung Wanara. Tim sudah berada di situs Pamangkonan. Lurus kanan. Kemampuan. Berapa kilo, Pak? Sekitar 20 kiloan lebih. 20 kiloan beratnya. Berapa kilo estimasi? 20-an ada. 20-an ada. Nah itu. Orang drive-nya yang suruh ngeteh tuh ya, Bang. Ayo, Bang. 89. Iya ada. Oh ada di belakang tadi. Terusin tadi. Terusin dua. Agak lurus tangannya, Kang. Nah, angkat atas ya, biar tinggi. Nah, turun dulu. Pamangkonan dulunya bekas penyimpanan gudang lebih, gudang makanan. Gudang makanan. Yang Bulog. Bulog. Kita lanjut ke makam Adipati Panaikan. Di lokasi makam Adipati Panaikan ini tidak terdapat tanda-tandanya adanya peninggalan arkeolog, tetapi merupakan batu yang berbentuk lingkaran bersusun tiga, yakni merupakan susunan batu kali. Adipati Panaikan adalah Raja Galuh Gara Tengah yang berpusat di Cineam dan mendapat gelar Adipati dari Sultan Agung Raja Mataram. Salam rasa ka pangawasa, 10 kena kembang tuh 2 kena cahaya 10 kena pangawasa. Puji tunggal kebetulan semua dari Adipati Panaikan. Dan Al-Fatihah.
Bismillahirrahmanirrahim. Al-Fatihah. Hadratin Nabi Mustafa Rasulullah Muhammad bin Abdullah sallallahu alaihi wasallam. وأمنا وجدنا جدتنا قربتنا والأستاذنا والرجال والمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات وعبدنا بما محمد لا إله إلا الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم Bibarakati suratul Fatihah Miwasilah hormati awliya Allah Adipati Panetan Misal Seluhum keluarga besar Pak Bantung Kasih InsyaAllah. Situs Ciung Wanara biasa dikunjungi oleh pelajar dan mahasiswa yang melakukan penelitian mengenai Kerajaan Galuh. Selain tempat wisata, sejarah dan budaya, tempat ini juga cocok jadi tempat wisata keluarga. Sekian dari tim PBK Napaktilas Tatar Sunda di wilayah Galuh. Semoga penelusuran kita bermanfaat dan juga kita tidak melupakan sejarah. Itu saja. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.